Pernahkah kalian membayangkan hujan yang tidak membawa air, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh, misterius, dan mungkin berbahaya? Ini bukan cerita fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang terjadi di Oakville, Washington, pada tanggal 7 Agustus tahun 1994. Pagi itu, langit mendung seperti biasa, tapi yang turun bukanlah tetesan air, melainkan gumpalan bening seperti jeli. Penduduk setempat bingung. Anak-anak bermain dengannya, menganggapnya mainan baru yang aneh. Tak ada yang tahu bahwa peristiwa ini akan menjadi awal dari sebuah misteri yang membingungkan para ilmuwan dan memicu ketakutan selama bertahun-tahun. Awalnya, semua orang menganggapnya sebagai fenomena alam yang aneh. Mungkin sisa-sisa ubur-ubur dari laut yang terbawa badai, atau mungkin produk sampingan industri yang tidak berbahaya. Namun, beberapa jam setelah hujan aneh itu berhenti, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Puluhan warga Oakville, termasuk seorang petugas polisi yang sedang berpatroli, mulai jatuh sakit. Gejalanya mirip flu parah, pusing hebat, mual ekstrem, dan kesulitan bernapas. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka telah melakukan kontak dengan zat jeli misterius itu. Kepanikan menyebar secepat penyakit itu sendiri. Hewan peliharaan yang menjilat atau memakan gumpalan itu juga jatuh sakit, bahkan ada beberapa yang mati. Warga mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang jatuh dari langit? Seorang penduduk setempat bernama Sunny Barclay, yang ibunya termasuk di antara yang sakit parah, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan sampel zat jeli itu dan mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya sungguh mengejutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah mikroskop, zat jeli itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di dalamnya terdapat sel-sel hidup. Bukan sel tumbuhan, bukan sel hewan yang dikenal. Laboratorium pertama yang memeriksanya menemukan adanya sel darah putih manusia. Ya, kalian tidak salah dengar, sel darah putih manusia. Bagaimana mungkin hujan bisa mengandung komponen darah manusia? Teori-teori mulai bermunculan, masing-masing lebih aneh dari sebelumnya. Apakah ini semacam senjata biologis yang gagal diuji coba? Atau sesuatu yang lebih mengerikan lagi? Seorang ahli mikrobiologi yang memeriksa sampel lain menemukan lebih banyak lagi keanehan. Zat tersebut mengandung 2 jenis bakteri, salah satunya biasa ditemukan dalam sistem pencernaan manusia. Kombinasi sel darah putih dan bakteri pencernaan ini mengarah pada spekulasi yang sangat tidak menyenangkan. Seolah-olah isi dari tubuh manusia telah disemprotkan dari langit. Teori-teori konspirasi pun mulai merebak liar. Banyak yang menunjuk jari pada militer. Kecurigaan terhadap aktivitas militer semakin kuat. Warga melaporkan melihat pesawat militer terbang rendah di atas area tersebut sebelum dan sesudah hujan aneh itu terjadi. Apakah Angkatan Udara sedang melakukan latihan pengebuman rahasia? Apakah mereka sedang menguji coba senjata biologis baru di atas populasi sipil yang tidak menaruh curiga? Ketika pihak militer dihubungi, mereka dengan tegas menyangkal keterlibatan apapun. Mereka mengklaim bahwa latihan pengeboman yang mereka lakukan di lepas pantai menggunakan bahan peledak konvensional, bukan bahan biologis. Tapi, benarkah demikian? Misteri ini semakin dalam ketika kita melihat pola kejadiannya. Hujan jeli ini tidak hanya terjadi sekali. Tercatat ada 6 kali hujan serupa di area Oakville dalam kurun waktu 3 minggu. Setiap kali hujan turun, lebih banyak orang dan hewan yang jatuh sakit. Rasanya seperti sebuah eksperimen yang sedang diamati. Seseorang atau sesuatu sedang menguji efek dari zat ini pada makhluk hidup. Pemerintah dan lembaga resmi sepertinya tidak memberikan jawaban yang memuaskan, membuat warga semakin merasa tidak berdaya dan paranoid. Salah satu teori yang paling populer dan paling menyeramkan adalah bahwa zat ini berasal dari limbah pesawat komersial. Pesawat biasanya menyimpan limbah toilet dalam tangki khusus yang kemudian dikosongkan di bandara. Namun, jika terjadi kebocoran, campuran biru dari disinfektan dan limbah manusia bisa membeku di ketinggian, lalu jatuh ke bumi saat pesawat turun. Secara teori, ini bisa menjelaskan adanya bakteri pencernaan. Tapi bagaimana dengan sel darah putih? Teori ini tidak bisa menjelaskan keberadaan sel darah putih yang utuh dalam gumpalan tersebut. Selain itu, warga tidak melaporkan adanya warna biru atau bau kimia yang khas dari limbah toilet pesawat. Jadi, jika bukan limbah pesawat, dan jika militer tidak mengaku, dari mana asalnya? Beberapa ilmuwan mengajukan hipotesis yang lebih naturalistik. Mungkin saja gumpalan itu adalah telur kata atau salamander yang tersedot ke awan oleh angin puting beliung air, lalu jatuh kembali sebagai hujan. Ini bisa menjelaskan tekstur jelinya. Namun,
Teori ini juga memiliki kelemahan besar. Tidak ada spesies kata atau salamander yang diketahui di wilayah itu yang telurnya mengandung sel darah putih manusia. Misteri ini seolah menolak semua penjelasan logis yang ada. Mari kita kembali sejenak pada apa yang sebenarnya ditemukan di dalam jeli itu. Sel darah putih adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Keberadaannya di luar tubuh, apalagi jatuh dari langit, adalah anomali biologis yang luar biasa. Bagaimana sel-sel ini bisa bertahan di atmosfer dan jatuh dalam keadaan utuh? Dan mengapa mereka menyebabkan penyakit yang begitu parah? Apakah sel-sel ini telah dimodifikasi secara genetik? Apakah mereka membawa patogen yang tidak dikenal? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah terjawab sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, insiden Oakville menjadi bahan perbincangan di kalangan peneliti fenomena aneh dan para penggemar teori konspirasi. Kisah ini bahkan pernah ditampilkan dalam sebuah episode acara televisi populer, Unsolved Mysteries. Namun, meskipun mendapat sorotan media, tidak ada penyelidikan resmi skala besar yang pernah diluncurkan. Bukti fisik, yaitu sampel gumpalan jeli itu, perlahan-lahan menghilang atau terdegradasi seiring waktu. Tanpa bukti baru, kasus ini menjadi dingin, terkubur di bawah tumpukan misteri lain yang belum terpecahkan. Hingga hari ini, penduduk Oakville masih mengingat dengan jelas musim panas yang menakutkan itu. Mereka hidup dengan kenangan akan langit yang menangiskan zat aneh dan penyakit misterius yang mengikutinya. Mereka hidup dengan ketidakpastian, tidak pernah tahu apa sebenarnya yang menimpa kota kecil mereka. Apakah itu eksperimen militer yang salah, fenomena alam yang aneh, atau sesuatu yang benar-benar berasal dari luar dunia ini? Setiap kemungkinan terdengar seperti plot film horor, namun bagi warga Oakville, itu adalah kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Misteri hujan jeli Oakville mengajarkan kita satu hal, terkadang, alam semesta bisa menunjukkan sisi yang sama sekali tidak kita fahami. Ada hal-hal di luar sana, di langit di atas kita, yang mungkin tidak akan pernah bisa kita jelaskan. Mungkin ada baiknya kita sesekali melihat ke atas dan bertanya, apalagi yang bisa jatuh dari sana? Kisah ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa kita mungkin tidak sepenuhnya aman, bahkan dari hujan sekalipun. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apa teori kalian tentang hujan jeli Oakville?